warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Apalagi sekarang lingkungan kita sedang tidak sehat dengan adanya wabah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Nah, di sini karena adanya wabah ini, kegiatan pembelajaran tatap muka kita dialihkan melalui online atau daring. Walaupun pembelajaran kita dialihkan melalui online atau daring, ibu berharap anak-anak ibu tidak menurun tingkat semangat belajarnya. Ibu yakin kalian tidak akan menurunkan tingkat semangat belajarnya. Ibu yakin sekali tidak akan. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks berita dan apa-apa saja unsur yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya kegiatan pembelajaran pada minggu lalu, ibu sudah sangat yakin kalian sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan pada saat itu. Nah, di sini juga ibu dapat menyimpulkan bahwa materi yang ibu ajarkan pada saat itu juga telah tercapai tujuan pembelajarannya. Namun, untuk sekilas mengingat, ibu akan mengulang kembali apa itu teks berita dan apa-apa saja unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama itu yaitu teks berita. Ayo, ada yang masih ingat nggak apa itu teks berita? Nah, teks berita itu adalah cerita atau karangan yang berisikan suatu pengumuman atau informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa. Nah, peristiwa yang terjadi ini bukan peristiwa yang asal-asalan atau sembarangan peristiwa, di mana peristiwa ini sudah sesuai dengan ketetapan atau syarat ketentuan dari jurnalistik. Dalam menyusun sebuah teks berita juga tidak sembarangan dalam menyusunnya, di mana ada beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku, yaitu objektif, lengkap, aktual, seimbang, dan cermat. Baiklah, selanjutnya, apa-apa saja unsur yang terkandung di dalam teks berita. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam teks berita ini merupakan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan umum yang pastinya anak-anak ibu pasti tahu atau sudah pernah dipelajari, yaitu adik Simba atau yang biasa kita kenal dengan 5W ditambah 1H, di mana ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, baiklah, itu saja sekilas mengingat materi kita pada minggu lalu. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca teks berita dengan baik dan benar. Nah, untuk membaca sebuah teks berita dengan baik dan benar, ada beberapa tips dan langkah-langkah yang harus anak-anak ibu ketahui agar di saat anak-anak ibu membacakan sebuah teks berita, para pendengar terasa tertarik untuk mendengarkannya. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, intonasi. Intonasi ini merupakan lagu kalimat, di mana di saat kita membacakan sebuah kalimat, jika kita menggunakan intonasi yang tepat, maka di saat kita membacakan kalimat tersebut akan terdengar menarik. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada memperhatikan artikulasi. Artikulasi ini juga bisa disebut dengan kejelasan dalam pelafalan, di mana setiap kita membacakan teks berita, kita memperhatikan setiap pelafalan kita pada setiap kata yang ada di dalam teks berita yang telah kita sediakan atau yang akan kita bacakan. Nah, yang ketiga, ada volume suara. Volume suara ini adalah tingkatan suara kita, rendah atau tingginya suara yang kita keluarkan di saat kita membaca sebuah teks berita. Lanjut lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini ada irama dalam membacakan teks berita. Irama juga dapat kita bilang cepat atau lambatnya kita membaca setiap kata pada teks berita yang kita bacakan. Yang kelima ada sikap tubuh. Hal penting lainnya di saat kita membacakan teks berita adalah sikap tubuh. Nah, anak-anak ibu pasti pernah kan melihat seorang presenter atau host membawakan berita. Nah, di situ mereka memiliki postur tubuh yang tegap, di mana di saat mereka membacakan berita tersebut mereka terlihat profesional. Nah, hal dengan menjaga sikap tubuh ini juga sangat penting agar kita terlihat profesional dan tidak terlihat gugup. Selanjutnya adalah yang keenam, tatapan mata. Tatapan mata ini juga sama pentingnya dengan menjaga sikap tubuh, di mana para pendengar akan mengetahui secara langsung bahwa kita sedang gugup atau sedang konsentrasi kita sedang terpecahkan. Dengan menjaga tatapan mata tetap lurus, tidak melihat kiri dan kanan, di sini kita dapat terlihat lebih percaya diri dan tidak terlihat gugup. Selanjutnya yang ketujuh adalah sesuai dengan konteks.
Sesuai dengan konteks di sini maksudnya adalah gaya membaca kita, di mana gaya membaca kita ini disesuaikan dengan konteks atau tema berita yang sedang kita bacakan. Nah, di mana di saat kita membacakan berita formal, kita menggunakan gaya yang formal, dan di saat kita membacakan sebuah berita yang non formal, kita menggunakan gaya yang non formal. Nah, ini juga sangat penting ya agar menarik perhatian para pendengarnya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah tetap tenang di saat terjadi suatu kesalahan pengucapan atau terjadi kesalahan kecil lainnya. Nah, di sini kita dituntut untuk tetap tenang di saat membacakan berita tersebut. Di mana jika terjadi kesalahan kecil seperti salah penyebutan kata, kita diharuskan melakukan sikap tetap tenang agar tidak pecahnya konsentrasi kita, sehingga kesalahan kecil yang terjadi tidak mempengaruhi kata-kata yang akan kita keluarkan selanjutnya atau yang akan kita bacakan selanjutnya. Nah, di sini juga di saat kita dituntut untuk bersikap tenang, kita juga terlihat lebih profesional di saat membacakan berita tersebut. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Itulah beberapa tips dan cara agar kita dapat membacakan teks berita dengan baik dan benar. Itu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Jika anak-anak ibu ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan via chat ataupun di grup yang telah kita buat ya. Baiklah, sekian yang ibu dapat sampaikan. Tetap jaga kesehatan kalian. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu ya.